adalah supaya kita dengan masing-masing modal awal itu adalah kita mengembangkannya, menggunakan dan mengembangkannya. Sehingga kita lihat orang yang bisa mengembangkan 5 talenta dibandingkan dengan orang yang bisa mengembangkan 3 talenta, pujian Tuhan kepada hambanya itu sama. Walaupun yang satu menghasilkan lebih banyak dibanding yang lain, tapi pujian Tuhan sama. Karena memang asalnya modal awalnya beda. Jadi yang Tuhan lihat bukan hasil akhirnya, tetapi bagaimana dengan modal awalnya masing-masing itu kita menggunakan dan mengembangkan atau tidak. Kenapa orang yang punya 1 talenta itu dimarahin oleh Tuhan, kemudian dihukum? Bukan karena dia cuma punya 1 talenta, tapi karena 1 talentanya itu tidak dia pakai, tidak dia kembangkan. Itu yang jadi masalahnya. Nah, mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita tahu ada yang orang lain punya, jangan kita menginginkannya, tapi kita melihat kepada diri kita, apa yang sudah Tuhan berikan, itu kita pergunakan, itu kita kembangkan. Yang ketiga, mari kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Mari kita baca sekali lagi nats pembimbing kita hari ini, Ibrani 13 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengatakan supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Artinya jangan sampai kita menjadi punya kondisi yang lebih besar pasak daripada tiang. Pasak itu tahu ya mengenai apa yang biasa kalau tenda itu ya, kita diri tenda, talinya ditarik kemudian kita tancap ke tanah, itulah pasak. Jadi panjangnya ya tergantung tendanya juga. Kalau tenda yang besar mungkin paling panjang pasak itu bisa sampai 50 cm kah, mungkin bisa ya, cukup panjang gitu. Tapi kalau tendanya kecil saja, maka pasaknya itu paling hanya 20 cm atau bahkan mungkin cuma 10 cm saja. Nah, sedangkan untuk mendirikan tenda selain pasak perlu juga ada tiangnya yang biasa ditaruh di tengah tenda itu. Nah, tiangnya itu pasti lebih panjang, pasti lebih besar dari pasak. Kalau ada pasak yang lebih besar daripada tiangnya, itu sesuatu keanehan. Nah, seperti itu juga pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Tetapi banyak orang hidup di dalam kondisi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, orang-orang seperti ini seringkali berpikir bahwa masalahnya akan selesai kalau dia memiliki pemasukan yang bertambah. Karena kan pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, jadi dia harus menambah pemasukannya. Secara logika memang cukup benar juga. Tetapi seringkali yang terjadi, walaupun dia punya pemasukan bertambah, ternyata itu pengeluaran akan bertambah juga. Jadi tetap aja dia dalam kondisi besar pasak daripada tiang. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, permasalahannya bukan berapa banyak uang yang bisa dia dapat, tapi permasalahannya adalah bagaimana dia mengelola keuangan yang dia miliki. Bagaimana dia bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Itu sebenarnya kuncinya. Bagaimana dia mencukupkan diri dengan apa yang ada sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang berlebihan. Nah, inilah mengatur uang, mengatur pemasukan dan mengatur juga pengeluaran. Inilah yang akan membuat kita terhindar dari besar pasak daripada dia. Dan ketika kita dengan setia melakukan ini, kita yang atur uang, bukan uang yang mengatur kita. Inilah kita melakukan Ibrani 13 ayat 5. Karena Ibrani 13 ayat 5 ini mengatakan, janganlah kamu menjadi
hamba uang. Kalau bukan menjadi hamba, artinya kita harus menjadi tuan. Siapa yang ngatur? Tuan atau hamba? Tuan yang mengatur hamba atau hamba yang mengatur tuan? Tuan yang mengatur hamba. Jadi kalau kita tuan, uang itu hamba, harus kita yang atur uang. Bagaimana seseorang menjadi hamba uang adalah ketika uang yang sudah mengatur dia. Ketika dia sedang mengambil keputusan yang diambil itu berdasar uang. Misalnya kita lagi ditawarin 2 pekerjaan. Di perusahaan A kita ditawarin bisa dapat 200.000 yen per bulan. Di perusahaan B kalau kita kerja kita hanya bisa mendapat 150.000 yen per bulan. Lalu kita memilih perusahaan A karena gajinya lebih besar. Ini memang sesuai dengan logika ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika yang seperti ini yang menjadi pemikiran kita, artinya kita mengambil keputusan itu diatur oleh siapa? Diatur oleh uang. Karena kita hanya mengambil keputusannya berdasar, ya perusahaan A kasih 200, perusahaan B cuma kasih 150. Itu secara tidak langsung sebenarnya kita diatur oleh uang. Nah, contoh orang yang tidak diatur oleh uang adalah dia bukan hanya melihat dari berapa besar gajinya, tapi dia tanya lebih jauh lagi. Jam berapa pulangnya? Masuknya jam berapa? Hari Minggu bisa ambil libur atau enggak? Nah, orang-orang yang seperti inilah yang bukan hamba uang. Karena yang ketika dia mengambil keputusan, yang dia pertimbangkan bukan hanya soal berapa besar gajinya. Jadi ketika seseorang bisa ambil keputusan, saya mau kerja di B, walaupun gajinya lebih rendah 50.000 per bulannya, tapi kalau di perusahaan B saya bisa pergi ke gereja setiap hari Minggu, saya bisa punya waktu dengan istri saya, dengan suami saya bisa punya waktu dengan anak-anak saya karena pulangnya lebih cepat, dan saya bisa juga ikut pelayanan. Nah, ini jelas orang yang tidak diatur oleh uang. Keputusan yang diambil bukan berdasar pertimbangan berapa uang yang bisa dia dapat. Ini artinya orang yang mengatur uang, bukan diatur oleh uang. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang akan bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara? Sudahkah kita menjadi orang yang bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita? Sudahkah kita bisa menjadi tuannya uang, bukan hambanya uang? Orang yang percaya bahwa Tuhan ada, orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai dia, orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia, walaupun dia memilih yang lebih sedikit pendapatannya, dia akan bisa melakukan seperti Ibrani 13 ayat 5. Makanya Ibrani 13 ayat 5 bagian B-nya mengatakan, janji Tuhan yang luar biasa. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi di sini sebenarnya kita ada diuji kan. Kita mau pilih uang atau pilih Tuhan? Berani gak kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita memilih uangnya yang lebih sedikit, supaya kita bisa ada waktu yang lebih banyak dengan Tuhan. Kita ada waktu yang lebih banyak untuk melakukan firman Tuhan. Berani gak kita percaya, ya Tuhan saya maju, walaupun lebih berat kondisinya, tapi seperti firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan saya, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Nah, itulah wujud kita benar-benar menjadi tuannya uang, bukan hambanya uang. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka uang banyak pun cukup kita, uang kurang pun kita juga cukup. Kuncinya mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ayo kita coba ucapkan bersama-sama, cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Inilah kuncinya, sehingga kita bisa tidak melanggar perintah yang ke-10.
lain boleh punya mobil yang lebih bagus, orang lain boleh punya iPhone yang lebih baru, tapi kita cukupkan diri kita. Cukuplah dengan iPhone 5S gitu. Padahal belum keluar. Dan satu hal, karena Ibrani 13 ayat 5 ini berbicara mengenai uang juga, izinkan saya juga untuk menyampaikan berkaitan dengan apa sih sebenarnya kalau kita sebagai orang Kristen yang bisa kita lakukan supaya kita benar-benar bisa belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita kalau secara keuangan. Ini agak aneh tapi nyata. Bapak-Ibu dan Saudara silahkan juga ambil waktu untuk melihat kehidupan Bapak-Ibu dan Saudara ataupun kehidupan orang-orang lain juga. Silahkan coba di riset kecil-kecilan, diadakan penelitian. Tapi kalau saya melihat bahwa salah satu cara yang paling ampuh untuk kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, khususnya dalam bidang keuangan, ini adalah dengan memberikan persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan secara teratur. Saya memperhatikan ya, orang-orang yang memberikan persembahan mingguan dan persembahan persepuluhan secara teratur, itu dia akan bisa lebih mengatur keuangannya dengan lebih baik. Dia akan bisa lebih mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Memang ada juga ya, pengecualian itu ada juga. Tapi secara garis besarnya gitu ya, kalau dikelompokkan orang yang kasih persembahan mingguan dan persepuluhan teratur dan yang tidak, itu coba deh Bapak Ibu Saudara perhatikan keuangannya. Kehidupan keuangannya coba perhatikan. Kalau saya melihat yang memberikan persembahan mingguan dan perpuluhan secara teratur itu lebih stabil. Dia bisa lebih memikirkan baik-baik pengeluaran itu pengeluaran yang penting atau tidak, pengeluaran yang mendesak atau tidak. Saya coba-coba merenungkan fakta yang saya dapatkan ini kalau dihubungkan dengan mungkin ya ilmu psikologi, ekonomi, ini ada hubungannya juga sebenarnya, bisa dijelaskan juga, yaitu ketika kita memiliki sesuatu, khususnya dalam hal ini uang, kita memiliki sejumlah uang, tapi begitu kita tahu yang kita bisa pergunakan dari jumlah uang yang kita miliki ini ternyata tidak sebanyak yang diberikan kepada kita, apalagi berkurang dengan cukup banyak, itu ada semacam psikologi yang membuat kita wah harus hati-hati nih, karena sudah berkurang banyak. Seperti kalau kita lagi harus berjalan di tempat yang tidak ada air, ketika air kita masih di termos itu penuh, dan ketika air di termos itu sudah berkurang, sudah tinggal setengah, mana yang membuat kita lebih hati-hati dalam minum air? Yang sudah setengah kan? Karena sudah berkurang. Karena sudah berkurang cukup banyak, maka untuk yang berikutnya kita hati-hati. Nah kira-kira seperti itu juga ketika kita mau dengan teratur memberikan persembahan mingguan dan persembahan bulanan, khususnya persepuluhan, itu jumlahnya kalau ditotal pasti cukup besar kan? Dan ketika kita sudah komitmen, ya tiap bulan saya akan memberikan, itu akan secara psikologi akan membuat kita jadi wih, gaji saya sekian, tapi sebenarnya yang bisa saya pakai hanya segini nih. Nah ini akan membuat kita jadi lebih bijaksana di dalam